Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nivia Oktarina. Nomor induk kemahasiswaan 19 12 11 634. Saya dari S1 Keperawatan kelas 2C. Saya dari Stikes Bakti Jaya Padang. Di sini saya akan menjelaskan makna Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum saya masuk ke materi, apa itu makna Pancasila? Pancasila, tentu kalian semua tahu apa itu Pancasila, dan terutama apa itu lambang Pancasila. Lambang Pancasila ialah burung Garuda. Sebelum kita memasuki apa itu makna Pancasila, saya akan menjelaskan Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai dasar pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Namun, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Panca yang artinya 5, dan Sila yang berarti prinsip atau asas. Berarti Pancasila adalah terbagi dari 5. Maka di sini saya akan menjelaskan apa itu kelima makna Pancasila. 5 makna dari Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa artinya Indonesia bukanlah negara agama dan juga bukan negara yang sekuler, tetapi negara Pancasila atau negara yang didirikan atas landasan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga disebut atas dasar rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, makna Pancasila yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya berkata kemanusiaan berasal dari kata manusia, yakni makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki potensi pikiran, rasa, raksa, dan cipta. Kata adil mengandung makna bahwa suatu keputusan dan ketidakdasarkan atas keukuran atau moral yang objektif dan tidak subjektif sehingga tidak sewenang-wenang. Yang ketiga, kata beradab berasal dari kata adab, artinya budaya. Jadi adab mengandung rasa budaya yang sikap hidup, kehidupan, yang tindakan yang selalu dilandasi oleh nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan seluruh moral. Yang ketiga ialah persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti untuk tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatu, maka corak yang beragam-ragam menjadi satu. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yaitu artinya rakyat yang berasal dari kata rakyat, yang dalam hubungan dengan sila ini menunjukkan makna bahwa kekuasaan yang tertinggi-tingginya berada di tangan rakyat. Kerakyatan makna pula kedaulatan rakyat, artinya rakyat yang memerintahkan atau pemerintah mengikuti rakyat. Yang kelima ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak berat sebelah. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam musyawarat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik pendiam di wilayah kekuasaan negara rakyat Indonesia maupun negara Indonesia yang berada di luar negeri. Sila ini merupakan tujuan dari 4 sila yang mendahului sebagian tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang berwujudnya ialah tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Saya akan melanjutkan menjelaskan apa itu makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto dari semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila.
Farasat ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Terjemahkan dari perkataan binika berarti beraneka ragam, kata ika berarti itu. Tadi udah saya jelaskan dari kelima lambang burung Garuda. Saya akan menjelaskan apa itu makna boneka tunggal ika. Makna dari boneka tunggal ika ialah keberagaman dalam masyarakat Indonesia, yang artinya beragamaan itu bukan hanya pakaian adat. Keberagamaan itu juga terdapat dalam istilah gotong royong. Apa itu arti gotong royong? Istilah gotong royong yang berasal dari daerah Yogyakarta yang dikenal disebut atau gugur gunung. Walaupun berbeda-beda istilahnya, gotong royong memiliki makna yang sama, yaitu kegiatan yang mengutamakan kepentingan bersama yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sesanti atau semboyan boneka tunggal ika diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantular. Semboyan tersebut terdapat dari kekawin Sansusoma yang terbunyi Benika Tunggal Ika. Yang berbeda-beda itu satu itu tak ada pengabdian yang mendua. Kemudian semboyan boneka tunggal ika dan Hona Dharma Mangarawa digunakan untuk mengaktifasi keanekaragaman agama yang dipeluk rakyat Majapahit, yang pada saat itu walaupun agama mereka berbeda, mereka tetap satu dalam pengabdian. Ada yang mau tahu tanggal berapa akhirnya semboyan boneka tunggal ika ditempatkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu pada tanggal 1951. Untuk apa sih boneka tunggal ika itu bagi Indonesia? Semboyan boneka tunggal ika bagi Indonesia merupakan dasar persatuan dan kesatuan Indonesia. Meskipun Indonesia berbeda suku bangsa, kebudayaan ras, dan antar golongan, keseluruhan beragamaan yang ada merupakan sebuah persatuan. Bagaimana bila semboyan boneka tunggal ika tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Landasan hukum boneka tunggal ika. Landasan hukum adalah dasar hukum bagi pelakunya sebuah ketentuan. Landasan hukum boneka tunggal ika terdapat pada pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan boneka tunggal ika. Ciri-ciri boneka tunggal ika ialah adanya persamaan dan kewajiban bagi seluruh rakyat. 2. Tidak ada realisme, yaitu paham yang menganggap rasnya atau sukunya paling unggul. 3. Tumbuh dan berkembangnya sikap golongan sendiri dan membenci golongan lain atau membedakan warna kulit. Tidak adanya sikap diskriminasi, yaitu membeda-bedakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Terbitnya sikap saling menghormati antara masyarakat. Jadi, apakah menurut kamu keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki 13.046 pulau? Indonesia yang terdiri dari banyak pulau ini merupakan negara yang diwarnai oleh berbagai perbedaan suku, ras, budaya, bahasa. Tetapi kondisi alam yang beragam ini berpotensi memunculkan konflik. Konflik apa saja yang akan terjadi di Indonesia? Yaitu terbagi dua konflik. Yang pertama adalah konflik vertikal, yang kedua adalah konflik horizontal. Baiklah, sekian dan terima kasih. Disitulah saya bisa menjelaskan apa itu makna Pancasila dan apa itu makna boneka tunggal ika.
Baiklah, saya mohon maaf. Saya Nivia Oktadina, ngundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.